Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali menghidupkan kita semuanya setelah ruh kita digenggam sementara, kemudian dikembalikan, lalu kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Kenikmatan yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan mampu bersujud dan mampu mengawali hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang warisan Rasulullah sepeninggal beliau. Fix tidak ada yang diwariskan oleh Rasulullah. Ya, semuanya menjadi sedekah. Bahkan harta ataupun tanah di daerah Fadak yang itu menjadi klaim ya
para sahabat sepeninggal Rasulullah, khususnya adalah ahli bait Rasulullah, ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Abbas. Lalu kemudian disampaikan bahwa harta ataupun benda tanah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sepeninggal beliau itu statusnya adalah sedekah untuk orang-orang beriman. Jadi tidak bisa diklaim oleh keluarga dan ahlu bait Rasulullah. Pagi hari ini kita masuk ke bab baru, bab yang ke-56, ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab tentang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tidur atau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Mari kita baca hadis yang pertama, hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihatku atau bermimpi melihatku di dalam tidurnya, maka sejatinya dia benar-benar bertemu denganku. Maksudnya melihat benar-benar di dalam mimpi, benar-benar bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kata Rasulullah, karena syaitan itu tidak akan pernah bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Maka siapa yang mengklaim dirinya di antara kita yang bertemu dengan Rasulullah, begitu, melihat Rasulullah, bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang benar-benar terjadi, dan itu adalah Rasulullah, begitu. Dan syaitan itu tidak pernah akan bisa menyerupai aku, meskipun di dalam mimpi. Jamaah rahimakumullah, begitu. Apa arti setan? Setan itu secara bahasa artinya al-ba'idu anil haqq, begitu. Sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Ya. Tetapi makna secara syariatnya, setan itu al-murad al-iblis wa junudi. Jadi setan itu adalah jenis iblis dan bala tentaranya. Jadi secara bahasa syaitan ba'idun anil haq. Kalau kita jauh daripada kebenaran, isinya adalah kemaksiatan, menolak kebenaran bahkan, maka secara bahasa kita sebenarnya adalah setan, begitu. Maka ada hadis Rasulullah, as-saqitu lisyarri syaitan ahras, begitu. Siapapun hamba Allah yang diam terhadap kebatilan, maka dia adalah setan yang bisu, begitu. Keras sekali Rasulullah, tegas sekali, sudah setan bisu lagi. Jamaah rahimakumullah, apa kata penulis di dalam penjelasannya? Qad yaral insanu fil manami sakhsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja manusia ataupun bisa saja seseorang itu memang bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Fa idza ra'ahu bi awsafihil ma'rufa fa innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian siapapun di antara kita yang mengklaim bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, catatannya adalah dia bisa dibenarkan benar-benar bermimpi bertemu dengan Rasulullah apabila sifat-sifat Rasulullah itu benar ada pada sebagaimana yang terlihat di dalam mimpinya. Jadi apabila seseorang mengklaim dirinya saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dibenarkan, tapi tidak serta-merta kemudian dibenarkan. Ditanya bagaimana sifat dan bagaimana ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Kemudian di situ bisa kita lacak apakah benar-benar ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam tidurnya, atau dia hanya sekedar ngarang saja supaya bisa terlihat seperti orang yang keramat, begitu misalkan, atau yang keren. Maka bisa ditanya, bagaimana ciri-ciri Rasulullah itu yang kamu lihat di dalam tidurmu itu?
Oh, Rasulullah itu ternyata rambutnya keriting. Salah. Ya, Rasulullah rambutnya tidak keriting dan juga tidak lurus halus. Rambutnya Rasulullah itu adalah ikal begitu. Kemudian misalkan oh Rasulullah itu postur tubuhnya adalah tinggi jangkung. Oh, berarti salah. Itu bukan Rasulullah. Rasulullah tidak tinggi jangkung dan juga tidak pendek. Rasulullah itu ya kemudian pas sekali ya penciptaannya. Sebagaimana sebuah qasidah mengatakan ka'anna khuliqata kama tasya'u. Dari saking indahnya ya tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seolah-olah Rasulullah itu menciptakan dirinya sendiri begitu. Itu yang mensifati dan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian misalkan oh Rasulullah itu ternyata dadanya kerempeng, berarti salah. Dada Rasulullah itu kekar kemudian lebar dadanya. Itu bisa dilihat nanti. Jamaah rahimakumullah, ciri-ciri yang kemudian timbul dan muncul atau yang terlihat di dalam mimpi tersebut. Karena iya benar dia bisa bermimpi melihat Rasulullah asalkan ciri-ciri yang ada pada Rasulullah itu benar adanya. Begitu. Li'anna Allah hafidha rasulahu min ayyal tabisal amr 'alan nas. Idza tashabbaha syaitonul aini bihi, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga jangan sampai ada apapun bahkan setan iblis pun menyerupai Rasulullah bahkan di dalam mimpinya. Ini yang disampaikan oleh penulis ya. Jadi semua orang ya bisa saja mengklaim dirinya bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, tapi ciri-cirinya ya kemudian ya ciri-cirinya kemudian bisa kita lihat sebagaimana pembahasan-pembahasan di awal misalnya. Begitu. Rasulullah adalah memiliki badan yang atletis begitu. Rasulullah itu kalau dilihat perutnya bukan perut prenagen tapi perut elmen begitu. Jadi Rasulullah itu enggak buncit begitu sebagaimana ya orang yang hamil begitu. Maka kemudian kalau dilihat Rasulullah adalah orang yang ya perutnya maju ke depan, maka di dalam mimpi itu salah, bukan Rasulullah yang dilihat. Bisa jadi itu ya klaim semata saja. Jamaah rahimakumullah begitu. Wa qad waqa'at ru'yatahu likatsirin minal muslimin walhamdulillah. Dan ternyata kata penulis memang banyak orang-orang beriman yang diberikan kesempatan oleh Allah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini catatannya. Jadi nanti kalau ada orang yang mengaku bermimpi dengan Rasulullah, iya benar bisa saja terjadi, tapi kemudian tanya ciri-cirinya seperti apa. Kemudian man ra'ahu fid dunya fasaufa yarahu fil akhirah. Alhamdulillah, ini ternyata ada faidah yang melihat Rasulullah atau yang bertemu dengan Rasulullah di dunia, fasaufa yarahu fil akhirah, maka akan bertemu dengan Rasulullah di akhirat. Ini kenikmatan untuk para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, ikhtalafal ulama'u fi man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suratin laisat ka suratihil haqiqah. Jadi para ulama itu berbeda pendapat bagaimana kalau ada orang yang menyatakan dirinya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, tetapi tidak sebagaimana ya sifat-sifat dan ciri-ciri Rasulullah begitu. Maka ini ada dua pendapat kata beliau. Fal qaulul awal innahu lam yara. Begitu. Sesungguhnya itu hanya klaim semata. Itu kalau dia mengatakan bermimpi itu bertemu dengan Rasulullah di dalam tidurnya atau dalam mimpinya atau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, ternyata ciri-ciri yang ada pada diri orang yang diklaim sebagai Rasulullah itu tidak ada sama sekali begitu, maka bisa jadi itu adalah klaim yang dusta, yang tidak dibenarkan. Tapi kemudian bisa jadi itu benar begitu. Bisa jadi itu benar, ya itu benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ciri-ciri yang ia dapati tidak sempurna, Ibu rahimahullah, maka bisa jadi orangnya itu fa'alaihi ayyasliha min nafsihi. Kata ulama, siapa yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam tidurnya, tetapi ya karakter Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah itu tidak sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis, untuk memperbaiki dirinya
untuk mensolehkan dirinya lebih soleh lagi, supaya nanti ketika bertemu di dalam mimpinya benar-benar ya karakter ciri Rasulullah itu sempurna dia lihat di dalam mimpinya. Ini jawabannya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam fasaufa yarahu fil yaqdah. Barang siapa yang melihat Rasulullah di dalam tidurnya, maka ia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia terjaga. Maksudnya adalah yang pertama, kata para ulama, taqa'u ar-ru'yah yaqdah fa yarahul insan kama yarahu man asya ma'ahu, begitu. Jadi nanti akan benar-benar tergambar Rasulullah sebagaimana dahulu orang-orang yang hidup bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah bagaimana dahulu di dunia, ya begitulah Rasulullah ya di akhirat, begitu. Kemudian la taqa fid dunya bal yarahu yaqdatan fil akhirah. Jadi melihat Rasulullah di dunia itu tidak mungkin, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah ya berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bisa melihat Rasulullah itu ketika kita bertemu dengan beliau di akhiratnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Jadi nanti bisa dicek kembali, barangkali kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian kok enggak sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan di dalam hadis, kata penulis atau kata para ulama, mohon untuk lebih memperbaiki diri lagi, begitu, lebih memperbaiki diri lagi supaya nanti Rasulullah benar-benar datang dalam ciri fisik yang sempurna, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.